Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Beberapa hari ini ada pertanyaan yang sempat muncul dan pertanyaan ini berulang-ulang berkaitan dengan hadis yang disampaikan lewat beberapa media sosial terkait dengan peristiwa yang akan terjadi di pertengahan bulan Ramadan. Apalagi Ramadan kali ini, pertengahan Ramadan bertepatan dengan hari Jumat. Akan ada suara ledakan yang keras, kemudian nanti di bulan Syawalnya akan terjadi peristiwa berikutnya sampai dengan bulan berikutnya Dzulqa'dah, dan pertanyaan-pertanyaan ini berulang dan berkali-kali. Meskipun sudah kita sampaikan secara singkat, nampaknya perlu mendapatkan jawaban, dan ada yang meminta supaya dibacakan secara lengkap hadisnya terkait dengan hadis ini supaya semuanya mendapatkan penjelasan yang memadai, terutama terkait dengan hadisnya. Sebelum masuk ke hadisnya, saya akan bacakan hadisnya. Kita akan terlebih dahulu menyampaikan bahwa kalau bicara tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan akhir zaman, berhubungan dengan yang akan kita yakini, maka sudah barang tentu sudah membutuhkan hadis yang sahih. Tidak bisa menggunakan hadis yang lemah, apalagi hadis yang palsu, hadis maudhu, karena ini berkaitan dengan masalah keyakinan. Nah, saya akan coba bacakan hadisnya yang disampaikan atau ditanyakan tadi. Ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan dalam hadisnya disebutkan, idza kanat shayhatun fi Ramadan, jika terdengar suara yang keras di bulan Ramadan, fa innahu yakunu ma'atun fi Syawal, maka akan terjadi huru-hara pada bulan Syawal. Wa tamayyuzul qabailu fi Dzulqa'dah, dan kabilah-kabilah akan berselisih pada bulan Dzulqa'dah. Wa tusfakud dima'u fi Dzulhijjah, dan akan terjadi pertumpahan darah pada bulan Dzulhijjah. Wal muharramu, dan Muharram. Mal Muharram, apa itu Muharram? Yaquluha salasan, dibacakan atau diucapkan kalimat tersebut 3 kali. Artinya wal Muharram, mal Muharram, apa itu Muharram, dan diulang sampai 3 kali. Hayhata, hayhata, ya. Hayhata ini ungkapan untuk mengatakan sangat jauh, sangat jauh. Yuqtalun nasu fiha harjan harjan, manusia akan dibunuh, dan ini dibunuhnya dalam kondisi kekacauan, hiruk pikuk, ya, kekacauan dan chaos yang terjadi. Qulna, kemudian kami bertanya, wa mas sayhatu ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan suara teriakan tersebut, wahai Rasulullah? Artinya suara yang keras tadi. Dan ini artinya minta penjelasan lebih. Bagaimana yang dimaksud ini? Nah, kemudian ini yang kemudian sempat beredar di beberapa media sosial. Hadhihi fin nisfi min Ramadan. Ini terjadi pada pertengahan bulan Ramadan. Lailata Jumu'atin, pada malam Jumat. Pada malam Jumat. Artinya Ramadan tahun ini, tahun 1441 Hijriah, kebetulan bertepatan dengan pertengahan Ramadannya bertepatan dengan malam Jumat dan hari Jumat. Artinya persis seperti yang disampaikan dalam hadis ini. Tapi nanti kita akan jelaskan bagaimana status hadisnya. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Fatakunu hadhihi, maka suara ini akan tuqidun naimah, membangunkan orang yang tidur. Wa tuqidul qa'imah, dan akan membuat duduk orang yang berdiri. Wa tukhrijul awatiqa min khudurihinna, dan akan membuat keluar wanita-wanita atau gadis-gadis yang belum menikah dari pingitannya. Fi lailati jumu'atin, pada malam Jumat. Fi sanatin katsiratiz zalazil, pada tahun yang banyak terjadi zalazil, banyak terjadi
gempa. Jadi gempa terjadi di mana-mana. Nah, kemudian lanjutannya, fa idza shallaitumul fajra, jika kalian telah selesai sholat subuh, min yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, fadkhulu buyutakum, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. Wa aghliqu abwabakum, dan tutuplah pintu-pintu rumah kalian. Wa suddu kuwakum, dan tutuplah semua lubang-lubang. Ya, semua, artinya sumbatlah semua lubang-lubang. Wadassiru anfusakum, dan selimutilah diri kalian. Wasuddu adzanakum, dan tutuplah telinga-telinga kalian. Fa idza ahsastum bis-sayhati, jika kalian merasa atau mendengar ada soihah, ada suara yang keras, fakhirru lillahi sujjada, maka bersujudlah kalian kepada Allah. Wa qulu, dan katakanlah subhanal quddus, subhanal quddus, rabbunal quddus. Ya, maha suci Allah yang al-quddus, ini salah satu asmaul husna, dan diulang 2 kali, subhanal quddus, subhanal quddus, rabbunal quddus. Fa innahu man fa'ala dzalik, siapa yang melakukan hal tersebut, najah, maka dia akan selamat. Wa man lam yaf'al dzalik, siapa yang tidak melakukan hal tersebut, halaka, maka dia akan binasa. Nah, ini teks hadisnya. Yang saya bacakan adalah teks hadisnya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hammad dalam kitabnya Al-Fitan. Di jilid 1. Kemudian jalurnya dalam sanadnya di sini beliau meriwayatkan dari Abu Umar, dari Ibnu Lahiyah, dari Abdul Wahab bin Husain, dari Muhammad bin Thabit al-Bunani, dari bapaknya Thabit al-Bunani, kemudian dari Al-Haris al-Hamadani, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Nah, hadis ini dengan redaksi seperti ini adalah hadis yang oleh banyak ulama di kalangan para ahli hadis dikategorikan sebagai hadis maudhu, sebagai hadis palsu. Dan itu bisa dilihat mulai dari sanad hadisnya. Kemudian juga beberapa ulama hadis menjelaskan derajat hadis ini, bahwa ini masuk kategori hadis yang palsu atau hadis yang tidak ada sumbernya, tidak jelas sanadnya. Oleh karena itu tidak bisa dijadikan rujukan dalam pembahasan untuk kita meyakini hal-hal seperti ini. Imam Al-Uqaili dalam bukunya Ad-Du'afa Al-Kabir di jilid 3 halaman 52 juga meriwayatkan hadis ini. Lihat nama bukunya Ad-Du'afa Al-Kabir. Jadi ini mengumpulkan hadis-hadis dhaif. Kemudian Imam Ibnu Jauzi meriwayatkan hadis ini juga dalam bukunya Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Ya. Al-Mawdu'at, ya. Yang diriwayatkan dari jalur Maslamah bin Ali, dari Qatadah, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dengan redaksi, akan terdengar suara dahsyat pada bulan Ramadan. Orang yang tidur akan terbangun, yang berdiri akan terduduk. Para gadis akan terhempas keluar dari pingitannya. Para gadis yang belum nikah akan terhempas dari pingitannya, keluar. Pada bulan Syawal akan muncul suara senandung. Pada bulan Dzul Qa'dah seluruh kabilah akan berselisih. Pada bulan Dzul Hijjah akan ada pertumpahan darah. Kemudian pada bulan Muharram akan terjadi peristiwa dahsyat ketika kerajaan mereka telah jatuh atau runtuh. Kemudian Al-Uqaili mengatakan hadis yang semacam ini tidak ada dasarnya dari hadis para perawi yang thiqah dan tidak ada jalur yang sahih. Ini penuturan Imam Al-Uqaili. Kemudian Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabirnya meriwayatkan dari Abdul Wahab bin Dhahhak, dari Ismail bin Ayyash, dari Al-Auza'i, dari Abdah bin Abi Lubabah, dari Fairuz Ad-Dailami,
Dan kemudian di situ ada sedikit tambahan lafadznya. Dengan sedikit tambahan redaksinya, suara pertama adalah suara malaikat Jibril. Dan suara kedua adalah suaranya syaitan. Nah, Imam Al-Haythami dalam Majma' Zawaidnya di jilid 7, beliau mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan pada sanadnya terdapat Abdul Wahab bin Dhahhak dan beliau adalah rawi yang matruk. Nah, ini tidak bisa diterima hadisnya. Jadi, kalau kita melihat hadisnya, ini masuk kategori hadis yang dhaif jiddan atau masuk kategori hadis maudhu. Oleh karena itu, karena hadisnya tidak bisa dijadikan rujukan, tidak bisa dijadikan dasar, maka sulit kiranya bagi kita untuk meyakini atau menerima hadis ini. Yang menarik, takhrij hadis ini juga artinya hadis ini dibahas takhrij hadisnya oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis ad-dhaifah di jilid 13 di halaman 1058, 1059, kemudian sampai 1061, dan beliau menuturkan bahwa beliau melakukan takhrij hadis ini tahun 1414. Kita sekarang 1441. Ya, beliau melakukan takhrij hadis ini tahun 1414 ketika ada beberapa khatib yang menyampaikan hadis ini dalam beberapa ceramahnya, dan kemudian di akhir hadis, ya waktu itu khatibnya dengan penuh semangat mengingatkan hati-hati. Nah, kemudian kata Syekh Albani, lalu beliau melakukan takhrij hadis ini, meneliti dari beberapa kitab hadis yang telah ditulis oleh para ulama sebelumnya, dan menyampaikan hal yang sama khatibnya juga, tentang perlunya waspada karena bisa terjadi di pertengahan Ramadan yang kebetulan hari Jumat. Dan lalu beliau mengatakan bahwa setelah itu, setelah kejadian ini, kemudian kata beliau, waha nahnul an fi yaumis sabt. Nah, kami sekarang hari Sabtu. Artinya sudah lewat tengah Ramadan. Ya, sudah lewat tengah Ramadan. Jadi yang dikhawatirkan kan pertengahan Ramadan yang tadi terdengar suara yang sangat keras, suara yang memekakkan telinga. Kami sekarang sudah di hari Sabtu. Tadi diingatkan jauh hari sebelum kejadian ini, dan sudah diingatkan tentang pertengahan bulan Ramadan tadi yang disebutkan. Nah, kami sudah di hari Sabtu, artinya satu hari sudah hari Jumat. Yang disebutkan dalam ceramahnya tadi, yang disampaikan bahwa ini pertengahan bulan Ramadan. Dan tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi ada suara yang memekakkan telinga, suara yang keras, yang membuat orang yang tidur terbangun. Kemudian para gadis-gadis yang masih dalam pingitan kemudian sampai akhirnya keluar. Kemudian tidak ada yang menutup atau menyumbat lubang-lubang. Kemudian juga tidak ada yang menutup telinga mereka. Tidak ada yang melakukan hal tersebut dan tidak terjadi apa-apa. Diingatkan, hati-hati ini, hati-hati. Tapi ini sudah terjadi dan hari Sabtunya tidak ada, bahkan tidak ada yang melakukan hal tersebut. Nah, dan bisa jadi juga orang-orang yang menyampaikan ini juga pada kata beliau saat itu tidak bisa jadi mereka juga tidak melakukan hal tersebut. Dan ini artinya sudah terbukti. Ya, artinya sudah terbukti bahwa itu diingatkan pada sebelum hari Jumatnya, dan ternyata sampai hari Sabtunya tidak terjadi apa-apa. Tetapi masalah yang paling mendasar adalah soalnya bahwa hadis ini bukan hadis yang sahih, bukan hadis yang juga hasan yang bisa diterima untuk diyakini. Kalau masalah kita perlu berhati-hati dari segala bentuk penyimpangan, kemungkaran, atau kita perlu meningkatkan ketakwaan, apalagi pada bulan Ramadan ini, tentu kita semua sepakat. Atau kemudian kita juga perlu bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu semua kita sepakati. Dan itu baik terjadi di awal Ramadan, tengah Ramadan, akhir Ramadan, kita punya kewajiban untuk bertakwa kepada Allah
semampu yang kita bisa lakukan, dan kita terus tingkatkan ketakwaan kita, baik di pertengahan Ramadan, di akhir Ramadan, kita akan terus lakukan itu. Baik pertengahan Ramadannya di hari Jumat, atau pertengahan Ramadannya di hari Selasa atau Rabu, atau hari yang lain, kita tetap akan terus meningkatkan ketakwaan. Nah, itu mungkin penjelasan yang bisa kami sampaikan, dan sengaja kami bacakan teks hadisnya supaya ini bisa menjadi jawaban atas beberapa pertanyaan yang disampaikan di beberapa pengajian, juga disampaikan lewat WA, lewat beberapa kesempatan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh sebagian jamaah berkaitan dengan masalah ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada keterbatasan ilmu dan pengetahuan. Mudah-mudahan ulasan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.